Keesaan Allah dalam agama Yahudi dan Kristen adalah sama. Karena sama-sama menyembah Allah yang satu, yaitu Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Kok bisa ya? Bukannya orang Kristen itu menyembah Allah yang tiga yaitu Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus. Dan kepercayaan ini muncul pada saat Konsili Nicea 325 Masehi, pada waktu itu, mengangkat Yesus Kristus sebagai Tuhan. Ketahuilah orang Kristen tidak berpikiran seprimitif itu. Karena pandangan kealahan dalam Kristen adalah satu. Tetapi yang satu itu memiliki tiga pribadi. Lalu apakah orang Yahudi mempercayai itu? Buktinya orang Yahudi menolak Yesus Kristus sebagai Mesias? Dan di mana korelasinya, keesaan Yahudi dan Kristen? Mari kita bahas satu persatu. 1. Orang Kristen mengakui bahwa Allah yang mereka sembah adalah Allahnya orang Yahudi, yaitu Allah Abraham, Ishak dan Yakub. 2. Orang Kristen mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Mesias, yang berasal dari suku Yehuda dari keturunan Daud, yang akan datang menyelamatkan umat manusia, sesuai kitab suci Perjanjian Lama. 3. Ke-12 Rasul dan 70 murid Tuhan Yesus kesemuanya adalah orang Yahudi, yang memiliki latar belakang keesaan Allah Yahudi yang sangat kuat. 4. Kitab orang Kristen adalah kitabnya orang Yahudi yaitu kitab Perjanjian Lama. 5. Tuhan Yesus sendiri adalah orang Yahudi yang mengajarkan Shema Israel dalam surat Markus 12 ayat 29. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah, hai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. 6. Ada sekte-sekte Yahudi kuno, termasuk Kristen, yang meskipun menganut monoteisme memberikan peran ilahi kepada karakter lain seperti firman Allah, Logos, Roh Allah atau Yesus. Tapi kan keesaan Tuhan Yesus dan para muridnya sudah diganti dengan ajaran Paulus, yang mengajarkan Yesus Kristus adalah Tuhan. Begini, di waktu gereja mula-mula para murid tidak asal mengajarkan iman kekristenan sesuka hatinya, tanpa pengajaran itu sesuai dengan para rasul. Karena jika ada ketidaksesuaian, akan diadakan konsili, seperti yang dilakukan konsili pertama para rasul yang diadakan di Yerusalem. Yang membahas, jika seseorang masuk Kristen wajib disunat dan melakukan hukum Taurat dulu, Kisah Para Rasul 15 ayat 1-11. Ini yang dibahas dalam konsili tersebut, karena tidak sesuai dengan hukum kasih karunia Allah. Lalu mengapa orang Kristen bisa percaya pada Trinitas, Allahnya ada tiga? Sekali lagi orang Kristen tidak percaya pada tiga Allah, melainkan satu Allah yang dipercaya memiliki tiga pribadi. Karena dalam Perjanjian Lama, jelas ada ayat-ayat yang menunjukkan keesaan Allah, terdapat lebih dari satu pribadi. Saya akan menunjukkan 2 ayat saja dalam Perjanjian Lama. Sesungguhnya banyak sekali ayat-ayat yang menunjukkan kepribadian Allah lebih dari satu. Pertama, surat Daniel pasal 7 ayat 13, aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia, datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Coba direnungkan siapa yang lanjut usianya, dan siapa anak manusia. Ini adalah pribadi yang berbeda. Yang kedua, Nehemia 9 ayat 19 dan 20, Engkau, Allah, Sang Bapa, tidak meninggalkan mereka di padang gurun karena kasih sayang-Mu yang besar. Tiang awan tidak berpindah dari atas mereka pada siang hari, untuk memimpin mereka pada perjalanan, begitu juga tiang api pada malam hari, untuk menerangi jalan yang mereka lalui. Dan Engkau memberikan kepada mereka Roh-Mu yang baik untuk mengajar mereka. Coba perhatikan malak Yahweh mewakili Yahweh menyertai bangsa Israel, pada waktu malam berupa tiang api dan tiang awan pada waktu siang,
Keluaran 14 ayat 19 dan 20. Coba lagi diperhatikan, ada Sang Bapa, ada Malak Yahweh Sang Firman-Nya, dan ada Roh Allah. Jadi kepercayaan kepada Allah yang Esa yang memiliki 3 pribadi, bukan ada pada saat Konsili Konstantinopel pada 325 Masehi, melainkan kepercayaan yang sudah ada dalam gereja mula-mula. Kalau begitu kok orang Yahudi tidak percaya Yesus adalah Mesias? Pandangan Mesias orang Yahudi lain dengan pandangan Mesias orang Kristen. Karena pandangan Mesias orang Yahudi adalah Mesias yang akan mengembalikan kejayaan bangsa Yahudi kepada zaman kerajaan Daud. Dan akan menjadi imam besar di bait suci Allah. Sedangkan Mesias orang Kristen adalah Mesias yang mati disalib, dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, naik ke sorga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Inilah korelasi keesaan orang Yahudi dan orang Kristen yang tidak terputus dari perjanjian lama ke perjanjian baru. Di mana perjanjian baru adalah kegenapan dari perjanjian lama. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Tuhan Yesus memberkati.